Menerima diri sendiri adalah proses yang sering dianggap mudah, tetapi justru menjadi salah satu tantangan terbesar manusia. Di era media sosial dan standar kesuksesan yang tidak realistis sekarang, banyak orang terjebak dalam lingkaran kritik diri, rasa tidak cukup, dan penolakan terhadap kelemahan mereka. Penerimaan diri bukanlah tentang menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa manusia adalah makhluk utuh yang terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan kompleksitas. Pada video ini, kita akan membahas, menerima diri sendiri adalah fondasi kebahagiaan, bagaimana strategi praktis untuk mencapainya dan mengubah pola pikir yang menghambat. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu penerimaan diri. Banyak orang mengira bahwa penerimaan diri itu adalah menerima diri apa adanya, baik kelebihan maupun kelemahan, tanpa berusaha meningkatkan atau memperbaiki diri. Seperti menerima segala kekurangan, pasrah pada keadaan, dan menganggap semuanya adalah takdir. Penerimaan diri itu bukan seperti itu, kawan. Itu adalah menyerah pada hidup. Penerimaan diri bukanlah kepasifan, atau pembenaran kesalahan, melainkan pengakuan jujur atas diri sendiri tanpa syarat, dan juga disertai keinginan untuk berkembang. Menerima diri adalah antara self-acceptance atau menerima keadaan saat ini, dan self-improvement atau ingin berkembang, yang keduanya berjalan beriringan. Ini seperti menerima bahwa kamu adalah seorang pemalu. Mengakui dan menerima dirimu sebagai seorang pemalu, bukan berarti kamu pasrah dan meyakini bahwa sifat tersebut tidak bisa lepas darimu, tetapi berusaha menghilangkan sifat malu tersebut dengan lebih berani untuk berbicara di publik. Dengan berlatih hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti menyapa orang lain yang kamu temui, atau menjadi orang pertama yang membuka percakapan di tongkrongan kecilmu. Banyak orang mengira penerimaan diri adalah hal yang mudah. Namun, nyatanya, untuk menerima diri seutuhnya itu butuh proses dan waktu. Setiap orang berbeda-beda dalam hal ini. Ada yang cepat, dan ada yang lambat, bahkan, ada yang seumur hidupnya belum bisa menerima dirinya seutuhnya. Semua ada prosesnya masing-masing. Misalnya untuk menerima bahwa kamu adalah pemalu, mungkin butuh waktu bagimu, kamu akan menyalahkan diri sendiri, keadaan, atau bahkan takdir, sebelum akhirnya menerima kelemahanmu tersebut, dan berusaha untuk memperbaikinya, atau mungkin kamu terus menyalahkan dirimu seumur hidup. Kesulitan dalam penerimaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengaruh budaya dan sosial. Misalnya, standar kecantikan, membuatmu minder dengan bentuk tubuh atau wajahmu. Kesuksesan instan, membuatmu merasa usahamu sia-sia dan tidak pernah mencapai apapun. Tekanan untuk sempurna, membuatmu merasa tidak sempurna dalam segala hal. Kedua, trauma masa kecil. Trauma masa kecil ini seringkali disebabkan oleh kritikan orang tua atau guru, yang tertanam dalam pikiran bawah sadar seseorang. Misalnya, orang tua yang menasehati anak dengan marah atau memaki-maki, dan mengkritik dengan merendahkan si anak. Jika hal tersebut dilakukan berulang kali, akan berakibat fatal, seperti rasa bersalah dan rendah diri akan tersimpan di pikiran bawah sadar si anak, dan semuanya itu akan terbangun dengan sendirinya ketika ia dewasa. Efeknya, membuat seseorang akan selalu menolak, menyalahkan dan merendahkan dirinya. Bahkan, sikap penolakan dan menyalahkan diri ini akan terbawa sampai ia dewasa, atau mungkin seumur hidupnya, jika tidak ditangani dengan baik. Ketiga, kecanduan membandingkan diri, atau comparison trap. Kadangkala di suatu waktu, tanpa alasan yang jelas, kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Hal ini mungkin dipicu oleh media sosial, misalnya, ketika kamu melihat postingan mobil baru teman seangkatanmu di medsos. Membuatmu merasa gagal, merasa dia lebih baik darimu, dan merasa belum mencapai apapun. Hal ini memperkuat ilusi, seolah-olah orang lain lebih sukses dan lebih bahagia darimu.
Membandingkan diri dengan orang lain yang lebih sukses, akan memperparah sikap rendah diri dan penolakan dirimu. Penolakan diri memiliki dampak yang negatif. Penolakan diri membuat seseorang merasa cemas, depresi, kesepian, dan membuat hubungan tidak sehat dengan orang lain. Seorang yang menolak dirinya, justru mencari pengakuan dari luar. Itulah sebabnya, dalam hubungan, mereka cenderung mencari validasi dari orang lain. Kecenderungan mencari validasi ini akan menjadi penghambat kreativitas seseorang, karena ketakutannya akan kegagalan, atau penilaian buruk orang lain. Pertama, menghadapi kritik internal. Bayangkan pikiran-pikiran yang bergejolak di dalam kepalamu, seperti, aku tidak beruntung, aku tidak layak, aku tidak pantas dicintai, aku harus selalu sempurna. Semuanya itu adalah kritik diri, atau bahasa kerennya, inner critic. Inner critic ini adalah faktor utama yang membuat seseorang gagal dalam penerimaan diri. Inner critic dapat kamu hilangkan dengan teknik challenging, atau pertanyaan yang menantang kritik diri tersebut. Seperti dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini fakta atau perasaanku saja? Menghadapi kritik internal juga dapat kamu lakukan dengan praktik self-compassion, dari Dr. Kristin Neff. Menurut Neff, kita jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, sangat penting untuk memberikan rasa kasih sayang kepada diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlakukan diri seperti teman terbaik. Misalnya, jika temanmu gagal, apa yang akan kamu katakan? Praktek ini bertujuan untuk menyemangati dan mendukung dirimu sendiri, layaknya apa yang kamu lakukan untuk teman baikmu ketika mereka gagal. Cara menjadi teman untuk diri sendiri ini bisa kamu latih dengan menulis surat untuk diri sendiri, tetapi dari perspektif orang yang menyayangi kamu. Selain self-compassion, menghadapi kritik internal juga bisa dengan cara mindfulness dan meditasi. Mindfulness membuatmu dapat mengobservasi pikiran tanpa menghakimi dirimu, dan meditasi membuat pikiranmu terhubung dengan fisik. Misalnya, saat merasa tidak mampu, berhenti sejenak, tarik napas, dan katakan, ini hanya perasaan, bukan kenyataan. Kedua, merangkul ketidaksempurnaan. Mengakui kerentanan, atau vulnerabilitas bukanlah kelemahan, melainkan sumber keberanian. Misalnya, berbicara jujur tentang ketakutanmu kepada orang terdekat yang kamu percaya. Merangkul ketidaksempurnaan atau kegagalan, juga bisa kamu lakukan dengan mengubah narasi tentang kegagalan. Misalnya, menganggap kegagalan sebagai guru, yang mengajarkanmu dengan pengalaman, bukan sebagai identitas yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari seseorang. Coba kamu bayangkan, Thomas Edison telah melalui 10.000 kali kegagalan, sebelum akhirnya berhasil menciptakan lampu, yang menjadi cikal bakal lampu modern sekarang ini. Jadi, rangkulah ketidaksempurnaan dan kegagalan dengan belajar dan bertumbuh darinya. Selain itu, merangkul ketidaksempurnaan juga dapat dilakukan dengan menerapkan filosofi wabi-sabi dari kebudayaan Jepang, yaitu, keindahan dalam ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan. Ini seperti menerima garis putih di rambutmu, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ketiga, membangun identitas yang autentik. Dengan detoksifikasi, atau pembersihan diri dari ekspektasi sosial. Misalnya tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kuinginkan, bukan yang diharapkan orang lain. Ini bisa kamu lakukan dengan teknik values clarification, seperti membuat daftar prioritas hidup. Membangun identitas yang autentik juga dapat kamu lakukan dengan menetapkan batasan sehat. Ini seperti berani mengatakan tidak, pada hal yang bertentangan dengan nilai diri. Misalnya, menolak pekerjaan yang mengorbankan kesehatan mental. Selain menetapkan batasan yang sehat, membangun identitas yang autentik, juga dapat dilakukan dengan mengekspresi diri melalui seni dan kreativitas. Seni sebagai alat untuk memahami emosi yang terpendam. Misalnya, dengan melakukan journaling, melukis, atau menari tanpa tujuan sempurna. Keempat, peran lingkungan dan komunitas. Peran lingkungan dan orang-orang sekitar kita,
sangat penting dalam proses penerimaan diri. Penting bagimu untuk memilih relasi yang mendukung, dan menghindari orang yang merendahkan, atau memanipulasi rasa tidak amanmu. Hubungan yang sehat ditandai dengan adanya ruang bagimu untuk tumbuh tanpa syarat. Selain itu, komunitas yang menginspirasi juga sangat membantumu dalam proses penerimaan diri. Misalnya, bergabung dengan kelompok yang fokus pada pertumbuhan diri, bukan kompetisi. Seperti komunitas penulis, kelompok meditasi, atau organisasi sukarelawan. Jika hal-hal tersebut belum bisa membuatmu menerima diri, maka terapi dan bantuan profesional mungkin kamu butuhkan. Seperti CBT, atau Cognitive Behavioral Therapy, untuk mengubah pola pikir negatifmu, dan konseling untuk menyembuhkan luka masa lalu. Pertama, penerimaan diri sebagai proses, bukan tujuan. Penerimaan diri adalah proses mendalam dan berkelanjutan, untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ini bukan berarti kita harus menyukai setiap aspek diri kita, tetapi lebih kepada mengakui dan merangkul siapa kita sebenarnya. Ini seperti menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih, bukan ujian. Misalnya hari ini mungkin kamu masih mengkritik dirimu sendiri, dan besok kamu lebih mindful. Kedua, mengukur kemajuan dengan empati. Ini seperti merayakan setiap momen atau kemenangan kecil yang kamu dapatkan. Menghadiahi dirimu dengan hal-hal kecil, seperti tidak terlalu keras dan lebih berempati kepada dirimu. Misalnya, berkata pada dirimu sendiri, hari ini aku tidak menyalahkan diri saat membuat kesalahan. Ketiga, penerimaan diri dan kontribusi pada dunia. Ketika kamu utuh, kamu bisa memberi lebih banyak pada orang lain. Penerimaan diri bukan hanya tentang merasa cukup, tapi juga membebaskan potensi untuk berkontribusi secara autentik. Sebelumnya, kamu terbelenggu oleh rasa takut. Kini, setelah menerima dirimu secara utuh, kamu mungkin menjadi katalisator perubahan bagi orang lain, dengan menginspirasi mereka. Seperti kata pepatah, lilin yang menyala tidak kehilangan cahayanya, dengan menyalakan lilin lain. Menerima diri sendiri adalah seni merangkul kemanusiaan kita yang rapuh, tidak sempurna, namun berharga. Ini bukan jalan yang instan, tetapi setiap langkahnya membebaskan kita dari belenggu ekspektasi eksternal. Dengan berlatih self-compassion, menghargai proses, dan membangun lingkungan yang mendukung, kita bisa menemukan kedamaian dalam menjadi cukup. Seperti kata Lao Tzu, when you accept yourself, the whole world accept you. Ketika kamu menerima dirimu sendiri, seluruh dunia menerimamu. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Like jika kamu suka dengan video ini, komen saya siap menerima diri secara utuh, untuk komitmen, dan subscribe untuk video pengembangan diri lainnya.